Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita untuk membahas tentang tafsir Al-Quran. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Haji Ali selaku ta'mir mushola ini yang telah mengundang kami untuk bisa menyampaikan tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Baqarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada beliau, kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita dengan membaca ayat Al-Qur'an terlebih dahulu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 49. Insyaallah kita baca sampai 57. Satu halaman kalau di Al-Quran cetakan Madinah, 49 sampai 57. Baik, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Dan seperti ini adalah taklim yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah." Tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan ini adalah rumah Allah, tempat di mana beribadah untuk Allah saja, kepada Allah saja. Yang mereka lakukan adalah yatluna kitab Allah, membacakan atau membaca ayat-ayat Al-Quran, kitabullah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, yatluna kitabullah, membaca kitabullah itu bisa baca bareng-bareng jamaah seperti ini, sehingga yang belum bisa atau belum lancar bisa memperbaiki dari yang lancar, yang sudah lancar. Atau cara yang kedua, satu membaca nanti diikuti oleh jamaah. Kalau kita biasanya pakai metode yang pertama, sehingga bisa saling belajar. Yang masih tadi salah hanya bisa belajar dari yang sudah lebih mahir. Yatluna kitabullah, membaca kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Setelah dibaca, dipelajari bareng-bareng. Nah, inilah yang kita lakukan, pelajari bareng-bareng, tapi tidak ngarang dari tafsirnya sendiri, ya. Naudzubillah, saya hanya akan membacakan dari tafsirnya Ibnu Katsir. Nanti bisa dirujuk. Ibnu Katsir ini salah satu ulama rujukan yang ternama, ulama rujukan yang besar dari madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, ya, yang sesuai dengan madhab Ahlul Hadis, ya. Yatadarasuna fima bainahum, saling belajar bareng-bareng, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka keutamaannya yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Jadi ngaji itu membuat tenang, ya. Harusnya seperti itu, ngaji itu membuat tenang, membuat seorang lebih perangainya lebih tenang, perangainya lebih damai, ya, karena ketenangan memang turun kepada orang yang ngaji. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan kasih sayang, rahmah dari Allah Azza wa Jalla yang turun. Ya, makanya kadang kita duduk di majelis ilmu merasakan kebahagiaan yang tidak kita rasakan di luar majelis ilmu. Meskipun memang ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk kita duduk di sini. Mungkin tidak kumpul sama keluarga sebentar, ada pekerjaan yang ditunda, ada kesibukan-kesibukan yang kita tunda terlebih dahulu karena duduk di majelis ilmu. Namun yakinlah, kata Nabi SAW, ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ya. Wa haffathumul malaika, yang berikutnya adalah apa? Dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat, karena para malaikat menyukai dari majelis-majelis yang di situ memang dibacakan zikrullah, ya, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah akan sebutkan nama-nama orang yang duduk ini di sisi makhluknya di langit sana. Kita harus percaya ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita berbangga, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di majelis ilmu ini yang paling utama, majelis ilmu yang paling utama membahas tentang kalamullah, Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 57 ini semuanya temanya sama, yaitu berbicara tentang sifat buruk Bani Israel atau kaum Yahudi. Ya, sifat buruk Bani Israel atau kaum Yahudi yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah atas mereka. Nanti akan disebutkan beberapa jenis nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, tapi justru menjadikan mereka tidak bersyukur, tapi justru semakin kufur. Jadi ini diantara sifat buruk. Ini kita belajar dari ayat-ayat ini, mengambil satu pelajaran sifat buruk yang harus kita jauhi. Karena seorang selain harus tahu kebaikan, juga harus tahu apa? Keburukan. Tujuannya untuk menjauhinya. Ya, ini sebagaimana Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna an-nabiyya 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat Nabi itu biasa bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Bagaimana cara masuk surga? Tunjukkan kepadaku amal yang bisa menghantarkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Tapi kata Hudzaifah, adapun aku bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, supaya tidak menimpaku keburukan itu. Karena orang kalau tidak tahu keburukan, maka sangat mungkin terjatuh kepada sifat keburukan tersebut. Maka demikian pula kita ketika mempelajari dari sifat-sifat Yahudi Bani Israel ini yang Allah sebutkan, sifat-sifat buruk mereka, tujuannya adalah agar kita tahu dan menjauhinya. Kalau ada pada diri kita, kita jauhi sifat tersebut. Kalau belum ada, alhamdulillah kita jauhi dari dan hindari dari sifat-sifat tersebut. Jadi sifat mereka yang Allah sebutkan di sini yang akan kita bahas satu persatu, intinya sama. Sifat mereka ketika ditambah kenikmatan tidak menambah ibadah dan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, poin penting yang harus kita pahami sebelum kita masuk tafsirnya, bahwasanya setiap kali bertambah kenikmatan maka harus bertambah rasa syukur. Itu kaidahnya seperti itu. Setiap kali bertambah kenikmatan maka harus bertambah rasa syukur. Rasa syukur ini bentuknya seperti apa? Kata para ulama, di antaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, syukur itu bentuknya dengan 3 hal. Satu, lisan kita yang senantiasa mengatakan syukur, alhamdulillah. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu yang banyak itu, maka siarkanlah, ucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan saya kenikmatan ini dan itu. Ini yang pertama. Jadi bersyukur dengan lisan, dan ini semua orang kebanyakannya seperti itu. Ketika dapat kenikmatan, dia pertama kali dia ucapkan alhamdulillah. Ini standar. Yang kedua, ini lebih tinggi lagi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Maksudnya adalah menyadari dan meyakini bahwa datangnya kenikmatan ini murni dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Murni dari Allah. Kata Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada kenikmatan yang ada pada kalian kecuali itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, jangan kita pernah terbetik dalam hati kita karena kehebatan saya itu. Seperti dikatakan siapa? Qarun. Ketika ditanya, dari mana harta yang banyak ini? Innama utituhu ala ilmin indi. Allah menceritakan, aku, kata Qarun, mendapatkan ini karena kehebatanku, ilmuku tentang jual beli, ilmuku tentang perdagangan, ilmuku tentang cara mengolah harta yang hebat, ilmunya hebat, sehingga saya dapat harta yang banyak. Ini perlu diperhatikan, ini adalah kekufuran, ya, kufur nikmat maksudnya. Ketika kenikmatan itu datang kepada kita, yang pertama harus kita yakini dan sadari bahwa ini murni datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Makanya di antara yang disebutkan, diperingatkan oleh para ulama, ya, ketika seorang mengatakan kanatir riyahu thayyibah wal mallahu mahiran, karena cuacanya bagus dan supirnya hebat.
sehingga kami bisa sampai ke tempat ini dengan selamat, dengan cepat. Itu termasuk, ya, itu termasuk menyandarkan kenikmatan bukan kepada Allah, menyandarkan kenikmatan itu kepada kita. Ketika ditanya kenapa Anda bisa sampai sini, kok cepat nyampe sini? Ya alhamdulillah, nggak pakai alhamdulillah tapi ya karena lancar, nggak ada macet, terus ini supirnya mahir. Betapa banyak supir yang mahir tetap kecelakaan, ketabrak. Maka yang pertama kali yang harus kita ucapkan dan kita yakini ketika mendapatkan satu kenikmatan adalah ini murni dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa sampai ke tempat ini, tidak akan bisa sampai mendapatkan harta sebanyak ini dan seterusnya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama Bapak, mensyukuri dengan lisan. Yang kedua adalah mensyukuri dengan hati. Yang ketiga, ini yang paling membedakan antara mukmin dengan yang kurang beriman atau bahkan tidak beriman. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Jadi semakin bertambah kenikmatan kepada kita, semakin bertambah pula ibadah kita. Ini namanya bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh adalah dengan kita menambahkan ibadah kita setiap kali nikmat itu datang kepada kita dan bertambah. Kalau tidak, maka sangat mungkin kenikmatan itu bisa menjadi nikmah. Nikmah itu artinya musibah yang justru akan memperbanyak dosa kita pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abd min ad-dunya ma yuhibbu 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan berbagai kenikmatan kepada seseorang padahal dia terus-menerus di atas kemaksiatan, maka ketahuilah itu namanya istidraj. Hadis sahih riwayat Ahmad. Perhatikan Pak ya, kita diri kita lah, kenikmatan kita semakin hari semakin bertambah. Banyaklah kenikmatan kalau kita mau hitung. Negara yang aman. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita di Afrika sana yang sedang terjadi peperangan. Bapak-bapak ikuti atau enggak nih? Di mana Pak? Sudan. Bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Gunung emas. Karena ada emas di sana rebutan. Akhirnya bunuh-bunuhan. Sesama anak bangsa. Ya. Na'udzubillah. Kita hidup di negeri yang aman alhamdulillah. Ada negeri yang paceklik di sana, kemarau panjang sampai terjadi kelaparan. Alhamdulillah kita sehari bisa hujan berkali-kali. Alhamdulillah. Orang-orangnya baik-baik. Kadang kita hidup di tempat orang-orang yang ketus-ketus, yang jahat-jahat. Alhamdulillah kita lingkungan secara umum baik-baik. Ini kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang mengharuskan kita untuk menambah kenikmatan, bukan justru dengan semakin lalai. Karena Bapak Ibu sekalian, di antara kebiasaan manusia, kalau semakin banyak kenikmatan dia dapatkan, semakin lalai. Itu kebiasaan manusia. Ini kaidahnya. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan, ya, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istagna. Jadi ketika seorang merasa cukup, maka dia akan bertindak keburukan-keburukan. Merasa cukup itu kata para ulama, kaya, dia banyak hartanya. Semakin banyak harta itu semakin besar kemungkinan seseorang untuk lalai, semakin kurang bersyukur, kan gitu Pak. Coba Bapak-bapak, kalau pernah pakai AC di satu rumah, pakai AC ya, terus ternyata dalam satu keadaan harus AC-nya dicabut, susah nggak hidupnya Pak? Susah, karena kebiasaan pakai AC. Orang biasa pakai mobil kemana-mana, terus suatu saat harus dia jual mobilnya, dia harus nggak pakai mobil, susah nggak? Susah. Artinya ketika seorang sudah terbiasa dengan suatu kenikmatan, ya, maka dia akan cenderung kurang mensyukuri kalau kenikmatan itu nggak ada lagi. Itu kebiasaan manusia. Dulu kita, bapak-bapak dan saya juga pernah hidup tanpa HP. Ya kan Pak? Tanpa HP. Pernah kita hidup tanpa HP. Sekarang tiap hari pegang HP. Sekarang kalau ditakdirkan kita nggak pegang HP, bisa nggak Pak? Sulit, bingung. Bahkan dianggap, wah ini kok
sulit kalau nggak ada HP. Itulah kenikmatan. Ketika kita sudah mendapatkan satu kenikmatan, maka konsekuensinya kita harus sadar bahwa kesyukuran kita harus meningkat. Karena semakin banyak kenikmatan itu, ketika dicabut kenikmatan itu, kita akan merasa kesulitan sendiri, kelabakan. Dan itulah apa yang dialami oleh Bani Israil. Sekarang kita baca ayat ke 49. Ya, wa id najjaynakum min ali fir'aun. Ini nikmat yang pertama. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab. Mereka menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Apa itu azab yang pedih? Yudzabbihuna abna'akum. Membunuhi anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian, yaitu Bani Israil. Jadi laki-lakinya dibunuh, wanitanya dijadikan budak. Khusus Bani Israil saja. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan yang demikian itu terdapat ujian kesyukuran, kata para ulama. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Qala Ibnu Jarir, ya, wa fil ladzi fa'alna bikum min inja'ina iyyakum mimma kuntum fihi min 'adzabi ali fir'aun bala'un lakum min rabbikum ay ni'matun 'azimah 'alaikum fi dzalik. Jadi diselamatkannya Bani Israil dari bala tentara Fir'aun itu kenikmatan yang sangat agung yang mengharuskan Bani Israil memperbanyak kesyukuran mereka. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebuah riwayat bahwasanya kenapa Fir'aun ini melakukan hal seperti ini, membunuhi anak-anak lelaki dan membiarkan anak-anak perempuan hidup sebagai budak, dihinakan. Dari Bani Israil saja khusus, karena Fir'aun itu tinggal di mana, Pak? Mesir. Dan Bani Israil di Mesir itu pendatang. Ya, ada di sana suku-suku dari kabilah-kabilah dari Mesir, ada namanya Qibti. Itu orang Nasoro yang tinggal di Mesir. Tapi khusus bagi Bani Israil diperlakukan aturan seperti ini, rasis mereka. Ya, Fir'aun ini rasis. Apa sebabnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebabnya adalah Fir'aun ini mimpi. Kana qad ra'a ru'ya halathu, kata Ibnu Katsir. Fir'aun melihat di dalam mimpinya mimpi yang sangat mengerikan, yaitu naran kharajat min Baitul Maqdis, api yang keluar dari Baitul Maqdis. Fadakhala dural qibti bi biladi Misr. Api ini sampai menyambar ke Mesir, di rumah-rumahnya orang-orang Mesir Qibti. Illa buyuta Bani Israil, kecuali rumah-rumahnya Bani Israil. Maka ditafsirkan mimpinya bahwasanya kerajaan Fir'aun ini akan dihancurkan oleh Bani Israil. Maka takut Fir'aun. Jangan sampai, maka sebelum kerajaan saya dihancurkan oleh Bani Israil, saya hancurkan dulu. Yang mereka lakukan apa? Anak-anak yang baru lahir, karena yang sudah hidup ya bentar lagi ditunggu mati juga dia. Tapi yang baru hidup ini akan muncul generasi yang hebat. Maka Fir'aun menerapkan aturan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Adapun wanita-wanitanya dibiarkan hidup menjadi budak. Diselamatkan, ya, nanti akan datang kisahnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israil itu ya dahulu menjadi bulan-bulanannya Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah puluhan tahun hidup di bawah tekanannya Fir'aun. Lalu pada waktunya diselamatkanlah Bani Israil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Pada hari apa itu, Pak? Ada yang tahu? Hari di mana diselamatkannya Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Apa, Pak? Ini satu hari yang dulu pernah wajib puasa ini, sekarang jadi sunnah. Tanggal 10 Muharram atau hari apa? Asyura. Hari Asyura itu pernah wajib. Sebelum puasa Ramadan wajib itu, yang wajib puasa satu hari dalam setahun, namanya hari Asyura. Ya, hari Asyura. Hari diselamatkannya Musa dan
Bani Israel dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ya, diselamatkan. Kata Allah, "Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." Itu adalah ujian besar dari Allah. Karena kenikmatannya besar, artinya kalian juga harus mensyukurinya dengan kesyukuran yang ekstra besar juga. Nah, gitu Pak ya. Tadi kaidahnya apa? Semakin meningkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka harusnya semakin meningkat pula kesyukurannya. Kalau enggak, dihukum seperti apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada Bani Israel. Ayat berikutnya, ayat 50, Allah mengatakan, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tandurun." Dan ingatlah ketika kami belah, ya, lautan itu kami belah, dan kami selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tandurun, dalam keadaan kalian melihat kejadian itu. Ini kenikmatan besar ketika terjadi keajaiban, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana Musa alaihissalam bisa membelah lautan menjadi dua seperti gunung yang besar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, ya. Jadi ketika Musa keluar bersama Bani Israel melarikan diri dari Mesir, maka sampai berita itu kepada Fir'aun. Fir'aun mengatakan, "La tutbi'uhum hatta tasihad dikah." Sudah, biarkan, jangan ikuti mereka sampai kita dengar kokokan ayam. Besok pagi berarti. Besok pagi kita baru kejar. Terus santai, mereka sedikit. Fir'aun itu banyak bala tentaranya. Ya. Maka kata perawi hadis, qala wallahi ma sahha lailata idzin dikun hatta asbahu. Demi Allah, tidak ada satu ayam pun yang berkokok di pagi hari itu. Itu mukjizat ya. Jadi Firaun, besok kita tunggu sampai ayam berkokok, kita baru pergi, kita kejar Musa dan bala tentara. Tapi tidak ada yang berkokok pada malam itu. Ya. Maka kata Fir'aun, la afraghu min kabidiha hatta yajtami ilayya 600,000 min al-qibd. Saya tidak akan pergi sampai berkumpul 600.000 orang dari orang Mesir. Kita gak akan kejar Musa sampai kita berkumpul 600.000. 600.000 pasukan, Pak. Maka ketika terkumpul 600.000 pasukan berjalan, sar falamma ata Musa al-bahr, maka sudah sampai Musa mentok di laut Merah. Ya, salah seorang sahabatnya yaitu Yusha bin Nun, ini pengikutnya Musa, mengatakan, "Aina amara rabbuk?" Wahai Musa, Tuhanmu memerintahkan kita kemana lagi? Ya, kata Musa, "Amamaka." Maju terus, maju. Gitu. Yushiru ilal bahr, ini mengisyaratkan kepada laut, maju. Maka majulah Yusha, ya, dengan kudanya sampai menempel kakinya kepada permukaan laut. Sudah basah ini kakinya. Maka bertanya lagi, "Aina amara rabbuk?" Yusha bertanya kepada Musa, "Kemana ini? Tuhanmu memerintahkan kami kemana lagi?" "Amamaka," ke depanmu. "Wallahi ma kadzabtu wala kadzab." Kata Musa, "Demi Allah saya enggak berdusta, demi Allah, Allah mengatakan gitu." Ayo maju terus. Sampai 3 kali diulang. Ya, thumma auhallahu ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, ke air tersebut. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fanfalaqa, maka terbukalah laut itu yang menjadi 2 seperti gunung yang tinggi. Jadi gunung, jadi ya wallah alam nggak kebayang Pak ya, gimana bentuknya itu. Kan kita kan cuma nonton kartunnya aja. Coba bayangkan, oh itu nggak terbayangkan bagaimana ya. Sampai Sara Musa wa man ma'ahu, berjalanlah Musa bersama pengikutnya, diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Disitulah Allah Azza wa Jal, ya, tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tandurun. Kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan kalian lihat mereka ditenggelamkan. Coba bayangkan Pak, di pertolongannya datang ketika sudah sangat genting. Itu kan
alhamdulillahnya berkali-kali itu Pak. Ya, orang kalau naudzubillah ya mengalami tabrakan. Ini pernah diceritakan oleh salah satu guru kita, Ustaz Abdullah Zain ya dari Purbalingga. Beliau cerita gurunya itu naik mobil di Saudi ya, di Arab, di Madinah. Itu orang Arab kan kalau naik mobil gitu Pak ya, pokoknya gaspol terus sampai, karena mobilnya kecil sedan ya, hilang kendali dan masuk ke bawah truk tronton mobilnya ya, masuk ke bawah truk tronton itu, hancur mobilnya, orangnya selamat keluar, alhamdulillah. Coba bayangkan Pak, alhamdulillahnya sebesar apa itu, seperti itu. Gentingnya luar biasa. Jadi kalau semakin genting keadaannya lalu Allah selamatkan, itu luar biasa. Effortnya itu luar biasa Pak. Kita alhamdulillah gitu kan. Ketika sudah hampir mati sudah kelihatan. Ya. Sampai pengikut Musa mengatakan inna lamudrakun. Inna sungguh kita lamudrakun, benar-benar kena kita. Itu pakai taukidnya 2 kali. Kalimat penekan, inna sungguh kita lamudrakun, benar-benar kena sudah. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin Allah menjanjikan kita selamat. Itu keyakinan Musa. Lihat, makanya ketika kita yakin kalau kita berada di atas ajaran yang benar, bismillah, Allah akan tolong bagaimanapun caranya. Dan itu sudah nampak ya hari-hari ini ya. Kadang kita lihat bagaimana kebenaran itu sudah mulai nampak di masyarakat umum. Kadang orang-orang yang selama ini menyembunyikan keburukannya mulai dibuka oleh Allah Azza wa Jal. Bagaimana kebobrokannya si fulan. Akhirnya masyarakat antipati. Kok kayak gitu? Kok katanya ustadz seperti itu? Katanya tokoh panutan kok seperti itu. Dibongkar satu persatu oleh Allah Azza wa Jalla. Kebenaran itu pasti akan muncul, lambat atau cepat. Kita siap atau tidak siap, Allah Azza wa Jalla yang akan menuntun manusia kepada kebenaran hidayah. Cuma kita harus berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Ini ayat 50, Pak. Ya, seru sekali ya kisahnya. Ya. Berikutnya ada kisah yang lebih hebat lagi, ayat 51, 52, 53, 54. Wa id wa'adna Musa 40 lailah. Ketika kami berjanji untuk bertemu dengan Musa 40 hari. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi Musa alaihissalam itu dipanggil oleh Allah ya 40 hari. Selama 40 hari Musa pergi ya, maka umatnya itu menyembah ijl, anak sapi. Ya, ini kekufuran, Pak. Sudah diselamatkan dari kegentingan yang luar biasa, sudah selamat, ditinggal Musa sebentar langsung berbuat kerusakan, kekufuran, kesyirikan. Menyembah patung. Wa antum dzalimun, dalam keadaan kalian zalim. Lalu apa yang terjadi? Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lalu kami maafkan kalian lagi. Dimaafkan. Setelah itu kami maafkan lagi, semoga kalian bisa bersyukur. Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami berikan Musa al-kitab dan al-furqan, semoga kalian dengan itu mendapatkan hidayah. Jadi 40 hari itu Nabi Musa alaihissalam pergi untuk diberikan kitab Taurat. Ya. Selama itu umatnya melakukan kekufuran dengan menyembah patung anak sapi. Ya, anak sapi, berhala berupa anak sapi. Ini kekufuran. Lihat ya bagaimana tidak bersyukurnya Bani Israel, sudah diselamatkan, justru malah melakukan kedzaliman yang paling besar berupa menyembah anak sapi. Anak sapi itu simbol saja. Ya, simbol saja. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau zaman sekarang ada, zaman sekarang anak sapinya itu jimat, kalung.
Apalagi cincin. Ya boleh pakai cincin tuh boleh. Yang tidak boleh itu ada keyakinan khurafat. Ya, ya. Atau kuburan misalnya ya. Sebagiannya seperti itu. Itu bentuknya saja lain-lain, tapi hakikatnya sama. Dia memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga terjadi pada Bani Israel. Mereka bentuknya ijl, anak sapi. Anak sapi. Lalu Allah Azza wa Jalla maafkan. Berikutnya ayat berikutnya 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil anak sapi sebagai Tuhan selain Allah, disembah. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Ini cara tobatnya Bani Israel pada saat itu. Jadi yang orang-orang yang menyembah patung ini, yang menyembah anak sapi ini, tobatnya hanya satu caranya, saling membunuh. Bukan bunuh diri ya, ini saling membunuh. Jadi faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, bukan bunuh diri. Ya, tapi membunuh sesama kalian. Dalam riwayatnya, ya dalam riwayat Nasa'i disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya inna taubatahum an yaqtula kullu rajulin minhum kullaman laqiya min waladin wa walidin fayaqtuluhu bisayf. Taubatnya mereka dari menyembah anak patung anak sapi ini adalah setiap orang membunuh orang yang ada di depannya, entah itu anaknya, entah itu bapaknya, ditusuk dengan pisaunya, ditusuk dengan pedangnya, gitu. Wala yubali man qatal fi dzalikal maut, dan tidak perlu peduli siapa yang dibunuh di depannya, anaknya kah, bapaknya kah, enggak peduli. Itu untuk taubat seperti itu beratnya. Tapi alhamdulillah di umatnya Nabi Muhammad SAW untuk taubat cukup apa? Menyesal, berhenti, lalu mengatakan ya Rabb inni tubtu ilaik, ya Allah aku bertobat kepadamu. Sudah diterima tobatnya, gampang sekali. Makanya Nabi SAW itu telah mencontohkan kepada kita, inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu kulla yawm sab'ina marrah. Aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. 70 kali. Itu Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan sudah pasti masuk surga. Kita yang belum pasti, belum jelas banyak dosanya, ya, maka kita lebih berhak untuk lebih sering bertobat. Gampang tobat itu, nggak perlu nulis surat pernyataan, nggak perlu. Ya, ada sebagian orang kalau mau tobat itu harus apa? Nulis surat pernyataan, kemudian bayar sebagai surat penebus dosa. Ya, jadi dia berzina dulu, habis itu bayar supaya bisa tobat. Ya, naudzubillah. Tidak perlu itu semuanya. Taubatnya mudah di umat Nabi Muhammad. Ini mereka berat sekali. Caranya bagaimana? Faqtulu anfusakum, bunuh, saling membunuh. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, maka Allah akan memberi taubat kepada kalian, mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, dan Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ayat 55. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mereka berulah kembali. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebagai nabi dan rasul sampai kami melihat Allah secara langsung. Jadi ini disebutkan kisahnya juga oleh Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Jarir. Jadi ketika Musa alaihissalam mendapati umatnya menyembah anak sapi ini, Musa itu memilih 70 orang yang terbaik dari Bani Israel untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di Tursina, ya, Bukit Saina, di Bukit Saina. Maka 70 orang ini yang paling bagusnya, al khairu fal khair dalam riwayat, yang terbaiknya, yang paling bagusnya, sampai di gunung mereka matanya, Musa, saya ingin mendengar suara Tuhanmu, gitu. Ini kan kurang ajar ini, Pak, ya. Ini yang paling terbaiknya. Maka Nabi Musa mengatakan af'al, ya, saya akan coba, saya akan berkata kepada Allah, meminta izin untuk
memperdengarkan suara kepada kalian. Tidak sampai di situ, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahran. Tapi ya lebih dari itulah, kita ingin melihat Allah secara langsung baru kita beriman. Melunjak. Ini yang terbaiknya. Yang terbaiknya seperti itu. Bagaimana yang biasa-biasa dan yang paling buruk, lebih kurang ajar lagi. Sekarang lah kita lihat bagaimana, kan keturunannya masih ada sampai hari ini. Ya, yang melakukan genosida, pembunuhan massal kepada rakyat di Palestina, guys. Itu mereka sama sampai hari ini kan, menyebalkan sekali. Tidak ada negara yang membelanya, kecuali ya sama, mereka sama-sama sebangsanya ya membela tentunya. Ya, tapi semua orang nggak ada yang membela mereka. Sampai orang non muslim pun membelanya orang-orang Palestina. Karena memang kekejiannya luar biasa. Dari dulu sampai hari ini, dia umat yang memang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaih, orang yang dimurkai, yaitu mereka. Ini sekarang kita lihat bagaimana tingkah laku mereka sangat menyebalkan, sangat menjengkelkan. Anak-anak kecil dibunuhi, anak-anak kecil yang itu aturan perang internasional kan nggak boleh, jelas pakai zat kimia juga nggak boleh, mereka tetap pakai, mereka tetap hancurkan, bahkan menghancurkan apa, rumah sakit sekalian dihancurkan. Kurang biadab apa mereka sampai hari ini. Jadi kisah-kisah seperti ini kalau kita sudah baca di dalam Al-Quran, kalau terus kita lihat sekarang, oh ya pantas, pendahulunya saja kayak gini, apalagi anak keturunannya lebih parah lagi. Ya, baik. Jadi 70 orang ini ya, mereka minta kepada Musa untuk memperlihatkan Allah, maka Allah murka, Allah marah. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka seketika itu api menyambar mereka, ya mati. Wa antum tandurun, dalam keadaan kalian melihat teman-temannya kena api mati satu persatu. Apakah selesai sampai di situ? Ya, belum selesai. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka lagi. Setelah mati dibangunkan lagi. Ya, Allah mengatakan wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami teduhi kalian dengan awan yang dingin. Ini kenikmatan lain. Jadi kemana mereka pergi dinaungi oleh awan. Utama luar biasa. Dan kami turunkan untuk kalian al-manna wassalwa. Al-manna ini sejenis tumbuhan yang bisa dijadikan minuman. Kata sebagian ahli tafsir, disebutkan oleh Ibnu Katsir, seperti zanjabil, seperti jahe. Jadi kalau dicampur air jadi minuman, kalau dimakan jadi makanan. Ya. Salwa itu kata para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan itu adalah burung yang mereka bisa memilihnya, diambil yang agak besaran lalu dimakan oleh mereka. Jadi turun seperti itu, artinya mudah sekali mereka mendapatkan makanan dan minuman. Itu privilege yang mereka dapatkan dari Allah. Berbagai fasilitas dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah katakan, makan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya, mereka tidak mendolimi kami, tapi mereka sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Lihat Pak, ya, bagaimana kenikmatan yang luar biasa banyak dari langit, dari bawah, dari berbagai fasilitas yang Allah berikan, tapi tetap tidak membuat mereka bersyukur. Tetap jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari peribadahan, bahkan menyekutukan Allah. Ya, nanti akan datang setelah ini ayatnya lebih parah lagi. Mereka diperintahkan apa oleh Allah, mereka malah merubah-rubah perintah tersebut. Ya, nanti akan datang insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi inilah kelakuan Bani Israel, parah sekali. Tidak tahu terima kasih lah bahasa kitanya. Sudah dikasih fasilitas banyak, malah menyekutukan Allah, malah mendustakan Rasulnya. Ya, makanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan berbagai gangguan dari kaumnya, Nabi Muhammad ingatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan, laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabar. Sungguh Musa telah diuji oleh kaumnya lebih berat dari ini dan dia bisa sabar, maka aku sabar.
Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad kan bagaimana kita lihat lagi sholat dikasih apa? Kotoran, jeroan unta, dilempari batu, jalannya dikasih duri-durian, sampai berdarah. Di perang Uhud pecah giginya Nabi Muhammad, dilempar oleh panah, dilempar dengan panah, inginnya dibunuh. Ya, Nabi Musa kan juga sama, inginnya dibunuh. Jadi ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mendapatkan berbagai gangguan di jalan dakwah, yang beliau ingat siapa? Nabi Musa. Karena Nabi Musa lebih parah lagi, lebih parah, lebih berat lagi. Jadi kalau kita sekarang di sini dapat berbagai hal yang mungkin kita tidak suka, ya sudah, biasa saja. Karena memang jalan dakwah seperti itu. Jalan dakwah adalah jalan yang menuntut kita bersabar, berpegang teguh, ya, dengan senantiasa berakhlak yang mulia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kepada kita semuanya kepada jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan yang diridhainya sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.